soal menolak atau tidak, anggaran kita terbatas, mari kita gunakan anggaran itu untuk membangun yang senyatanya dibutuhkan oleh masyarakat di Kalimantan. Salah satunya, bayangkan kami berencana untuk membangun jalur yang membangun kereta api dari Pontianak, Palangkaraya, Banjar, Balikpapan, Samarinda, dan sampai ke atas. Supaya Kalimantan ini tersambungkan. Hari ini Kalimantan itu tidak tersambungkan. Betul tidak? Untuk pergi ke Banjarmasin harus terbang ke Surabaya. Dari Pontianak untuk pergi ke sini harus terbang ke Jakarta. Kenapa? Karena tidak disambungkan satu kesatuan. Begitu transportasinya tersambungkan, perekonomian tersambungkan, maka kemajuan akan terjadi di Kalimantan. Oke. Belum lagi bicara pendidikan. Kita menyaksikan datanya ada. Puluhan ribu sekolah rusak di Kalimantan. Apakah itu perlu dibiarkan? Itu harus dibangun. Selama kita tidak fokus pada pendidikan, jangan harap masa depan anak-anak kita menjadi lebih baik. Lalu kesehatan. Jadi hal-hal mendasar ini yang menurut saya jauh lebih penting. Saya ingin sampaikan, bagi sebagian orang di Jakarta sering tidak bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Betul tidak? Saya bersyukur masyarakat Samarinda bisa membedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Yang kita harus selesaikan segera adalah kebutuhan kita. Keinginan kita punya macam-macam, tapi bereskan dulu kebutuhannya. Dan saya percaya bila kebutuhan dasar itu dari mulai pendidikan, kesehatan, mobilitas, transportasi, lingkungan dibereskan, insya Allah Kalimantan akan maju, rakyatnya akan merasakan kesejahteraan. Dan bukan hanya satu lokasi, tapi semua lokasi yang ada di Kalimantan. Tempat ini terlalu kaya untuk penduduknya merasa miskin. Itu jawabnya. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Tapi ngomong-ngomong tentang Samarinda Pak, kalau kita menghadap ke belakang, dari tadi sudah banyak tongkang-tongkang batu bara yang lewat ya. Waduh, sudah banyak tongkang-tongkang batu bara yang lewat. Pak Anies. Samarinda ini tentunya salah satu yang menopangnya itu adalah energi fosil, salah satunya adalah batu bara, Pak. Saya dapat kopi sambil minum boleh ya? Boleh. Ini tulisan. Silakan. Pendapatan dari batu bara itu tentunya juga penting ya Pak ya. Tapi Pak masih ada side effect-nya, masih ada efek sampingnya, apalagi di lingkungan ya. Tapi Pak Anies, kalau saya desak Bapak untuk jawab saat ini juga, tapi setelah hirup kopi ya. Setelah hirup kopi, menurut Bapak solusi apa yang akan Bapak upayakan agar batu bara ini tetap menghasilkan keuntungan namun Pak lingkungan tetap terjaga? Ya, satu, tentang batu baranya sendiri menurut saya harus ada sistem bagi hasil yang lebih adil sehingga masyarakat di sini bisa mendapatkan yang setara. Satu. Kemudian yang kedua, transisi menuju energi yang ramah. Kita tahu bahwa batu bara ini ketika diolah, diproses, dia menghasilkan residu berupa polusi udara. Dan polusi udara itu yang kemudian membuat banyak kawasan menjadi kotor. Dan itu udara yang bisa digeser oleh angin sehingga jadi kena di banyak tempat. Oke, di Jakarta salah satu yang kena dampaknya itu. Nah, transisi menuju energi terbarukan tidak bisa gegabah. Kenapa tidak bisa gegabah? Proses transisinya harus dirancang dengan benar. Karena itu bila setelah misalnya kami bertugas, maka kami akan ajak bicara pelaku industri pengolahan batu bara. Untuk duduk bersama menyiapkan roadmap transisi. Transisi itu harus disiapkan. Kenapa? Ketika nanti ada penggunaan energi terbarukan, kita harus memikirkan lapangan pekerjaan bagi mereka yang selama ini kerja di sektor batu bara. Bagaimana dengan supir-supir truknya, bagaimana dengan pelat tongkangnya, bagaimana dengan orang-orang yang bekerja di sekitar tambang. Tidak bisa kita bilang tutup begitu saja kemudian mereka hidup dari mana. Transisi itu harus dipikirkan. Bukan hanya soal lingkungannya, mereka yang bekerja di sektor pertambangannya. Yang kedua, pergeseran kepada energi terbarukan itu perlu alternatif pengganti yang perlu waktu. Jadi roadmap-nya disusun dengan benar. Karena itu saya berharap Universitas Mula Warman menjadi salah satu pusat untuk kita berbicara tentang transisi energi terbarukan.
Jadi proses perpindahannya itu tidak membuat penderitaan bagi mereka yang berada di sektor ini. Yang kedua, terjadinya perpindahan itu dirancang dengan benar. Kita salah satu produsen terbanyak batu bara. Jadi ketika kita bergeser ke sana harus ada proses pergantian yang benar. Nah, kami melihat urutannya seperti itu. Harapannya nanti setelah ada proses ini, maka kita akan punya sumber energi terbarukan yang sesungguhnya. Dan itu mengingatkan pada ini sebetulnya nih. Ini salah satu figur idola sejak saya masih sekolah dulu. Namanya Profesor Emil Salim. Oke, Pak Emil Salim ini adalah seorang pribadi yang saya sepemahaman. Ketika saya kuliah dulu, saya sempat menulis sebuah paper. Judulnya kira-kira begini, bagaimana ekonomi dan ekologi berjalan bersama. Karena ekonomi dan ekologi berasal dari akar kata yang sama. Oikos nomos dan oikos logos. Dua-duanya tentang bagaimana kehidupan keluarga, rumah tangga itu bisa maju. Nah, jangan sampai ekonomi dan ekologi tidak sejalan. Nah, mengembalikan ini salah satu bukunya, kebetulan saya dapat, nah ini lain kali kalau dapat buku minta tanda tangan ya. Nah, ini buku ini saya dapat dari Pak Emil Salim dan bukunya ada tanda tangannya di sini. Terlihat sudah lama ya Pak ya bukunya. Oh ya, udah berwarna ya bukunya ya. Ini buku lama, tapi saya bawa di sini ketika saya datang Kalimantan, saya bilang kita akan bicara lingkungan hidup. Dan ini salah satu contoh, teman-teman sekalian, insya Allah ke depan kita akan buat ekonomi berkelanjutan untuk Indonesia, untuk Kalimantan Timur. Terima kasih.